Anda kembali dalam Jendela Selaparang pemirsa. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Mataram menggelar sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi. Sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi untuk para pengguna frekuensi agar tertib dan bersertifikasi, serta berlabel sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Itu dibahas di situ. Selasa 7 Mei, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Mataram yang bernaung di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, menggelar sosialisasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi bagi penyelenggara penyiaran, komunikasi radio dan amatir, serta maritim dan penyelenggara internet untuk menghindari pengenaan sanksi yang dilaksanakan di Kecamatan Selong. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kementerian Kominfo, perwakilan Polda NTB, Dinas Kominfo Lombok Timur, dan para penyelenggara penyiaran radio, serta penyelenggara internet yang ada di Lombok Timur. Kepala Subbagian Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Mataram, Rina Arlina, menyampaikan sosialisasi yang dilaksanakan ini mendatangkan 4 narasumber untuk memaparkan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Mataram. Adapun tujuan sosialisasi yang dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi untuk para pengguna frekuensi agar tertib dan bersertifikasi serta berlabel sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dari data yang ada, pengawasan dan monitoring yang dilaksanakan oleh Balmon Mataram sebanyak 1.000 lebih pengguna frekuensi di Nusa Tenggara Barat. Sosialisasi tentang pengguna tertib frekuensi radio yang diadakan di Selong dengan tujuan untuk mengkolaborasi terhadap pengguna frekuensi agar tertib, bersertifikasi, serta berlabel SDTP. Sosialisasi dipaparkan sendiri itu ada menggunakan 4 narasumber, di mana ada dari PPI, kemudian ada dari Diskomongfotik Lombok Timur, kemudian ada dari Korwas TPNS Polda NTB, serta dari Balmon sendiri yang menjelaskan tentang bagaimana sih tupoksi dari Balmon sendiri, Balmon Mataram. Kalau dari hasil pengawasan sendiri, Bu, yang dilaksanakan oleh Balmon? Pengawasan sendiri bisa kita lakukan dengan melaksanakan tupoksi dari validasi, observasi hingga nanti penertiban dilakukan oleh Balai Monitor, dan itu nanti akan digunakan untuk penggunanya. Apakah pengguna tersebut berlegal atau tidak? Kalau sampai saat ini sudah berapa banyak yang dimonitor sama Balmon? Yang kita monitor itu kalau untuk pengguna hampir ribuan ya, 11 ribuan data itu pengguna yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Dari materi yang disampaikan dalam sosialisasi, masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Timur diharapkan dapat mematuhi aturan penggunaan spektrum frekuensi dan alat perangkat untuk menggunakan frekuensi radio yang memiliki izin. Dan bagi pengguna spektrum radio yang tidak sesuai peruntukannya akan terkena sanksi berupa denda yang sudah ditentukan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pengguna spektrum frekuensi radio harus memiliki izin dan perangkatnya harus bersertifikasi sehingga masyarakat dapat nyaman dan aman dalam menggunakan frekuensi radio. Isnaini Rizka Alif melaporkan.